Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan hukum Faraday dan GGL dengan merancang generator sederhana yang menghasilkan arus listrik melalui gaya gesek pada bas sepeda. Berikut videonya. Daftar anggota 1. Rivaldo Christian Silitonga dengan NIM 123210028 dari program studi teknik sipil. 2. Rahmat Arifin Ilham dengan NIM 123210029 dari program studi teknik sipil. 3. Rasita Afifah dengan NIM 123460016 dari program studi teknik perkeretaapian. 4. Aldrik Marceldo Salas dengan NIM 123460017 dari program studi teknik perkeretaapian. 5. Cindy Aulia dengan NIM 123470012 dari program studi tata kelola air. Pengertian hukum Faraday adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Bunyi hukum Faraday, apabila terjadi perubahan fluks maka akan ada gaya gerak listrik yang sebanding dengan laju perubahan. Perubahan fluks terjadi apabila ada magnet yang keluar dan masuk ke dalam solenoida. Untuk rumusnya dapat dilihat di samping. Pengertian GGL atau gaya gerak listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor dalam medan magnet. GGL dapat menyebabkan benda yang terletak di dalam medan magnet untuk bergerak atau berputar. Untuk rumus GGL dapat dilihat di samping. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Cara kerja alat. Dinamo sederhana yang telah dirakit akan berputar saat ban bergerak dengan kecepatan konstan. Dari gerak ban itulah arus dihasilkan untuk menghidupkan lampu. Alat yang digunakan yaitu kawat, tutup botol, lampu, kabel, kardus, paku, magnet, botol bekas, paralonte, dan solder. Bahan yang digunakan yaitu korek api, lem bakar, dan gunting. Cara pembuatan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti besi dan paku. Kedua, memasang besi di tempat yang stabil dan dipastikan tidak bergerak saat proses lilitan kawat. Ketiga, memulailah lilitan kawat tembaga di sekitar inti besi yang sudah kita rangkai dengan rapat dan seragam, dan pastikan lilitan tidak saling berlatar untuk menghindari korsleting. Yang keempat, membuat pegangan untuk memutar dinamo. Yang kelima, membuat bagian tambahan bisa berupa besi ataupun yang lainnya untuk memungkinkan alat listrik mengalir keluar dari dinamo. Yang keenam, setelah dinamo sederhana sudah terbuat, masukkan dinamo sederhana ke dalam pipa T. Ketujuh, pasangkan tutup botol di ujung besi dinamo sederhana. 8. Sambungkan arus dinamo sederhana ke lampu. 9. Tutup semua ujung pipa T agar terlihat rapi. Yang ke-10, alat siap digunakan.
perolehan data. Sebuah kumparan terdapat 60 lilitan mengalami perubahan 0,05 Wb setiap lampu dinyalakan sebesar 1,28 sekon. Berapakah GGL induksi yang terdapat dalam suatu kumparan tersebut? Hasil dari alat percobaan. N sama dengan 60 lilitan, dt yaitu flux magnetik 0,05 Wb, dan waktunya 1,28 sekon. GGL induksi sama dengan min 60 dikali 0,05 per 1,28, hasilnya 1,8 volt. Kelebihan, bahan mudah dicari dan harganya tidak terlalu mahal, mudah dioperasikan, efisiensi generator sederhana dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan efisiensi yang cukup tinggi. Kekurangan, kapasitas daya terbatas sehingga hanya mampu menghasilkan daya listrik dalam jumlah kecil dan tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar. Tidak tahan lama karena desain yang sederhana cenderung tidak memiliki ketahanan yang lama. Kesimpulan, GGL pada percobaan ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik karena kumparan yang digeserkan kepada ban kendaraan, sehingga kumparan resistor dialiri oleh arus mengakibatkan LED menyala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like ya. Dadah!